Di environment sendiri, kalau misalnya di oil and gas, eksplorasi sumber daya alam ini ada potensi untuk merusak lingkungan juga nih. Mas Fari sendiri untuk meminimalisir efek lingkungan yang terjadi biasanya seperti apa? Nah, jadi gini Mas Frans ya, jadi kalau katakanlah kita mau ngebor ya, untuk mencari minyak itu kita butuh mengebor. Nah, ini ngebor bukan goyang ya? Halo Sobat Cita, selamat bergabung dalam Citalk The Real Talk bersama saya Frans Nicholas. Dan kita seperti biasa akan berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang HSE, Health Safety Environment, Bapak Fari Suprada. Selamat datang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali. Sudah mau berbagi informasi dan juga pengalaman. Nah, Mas Fari sendiri sebagai HSE Officer sudah koordinator ya? HSE koordinator. HSE koordinator sudah bekerja cukup lama ya? Hampir 25 tahun pengalaman? Ya, untuk di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, ini saya sudah jalan 14 tahun. 14 tahun. Tapi kalau kita tambah dengan sebelumnya, perusahaan sebelumnya saya sudah ya kurang lebih 23 tahun lah. 23 tahun. Ya. Dan sekarang bekerja di KSO Pertamina EP Samudra Energi Meruap. BWP Meruap. BWP Meruap. Ya, betul. Iya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh nih mengenai potensi bahaya di sektor migas, saya penasaran pengen tahu terlebih dahulu soal perjalanan karir di background. Kok bisa nyemplung ke bidang HSE? Memang dulu kuliahnya jurusan apa, Mas? Ini lucu ya. Jadi kalau misalnya kita track back itu saya justru S1-nya akuntansi. Akuntansi. Betul. Sama loh kita akuntansi. Tapi sekarang tapi waktu saya kuliah itu kebetulan saya sudah magang di salah satu perusahaan safety training. Nah, jadi selama kuliah juga sudah mulai bekerja. Ya, jadi di situ saya mengenal yang namanya HSE karena orang-orang yang datang ke tempat kami kita latih itu orang-orang yang memang berkecimpung di oil and gas. Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, yaitu dibilang bahwa ini adalah bagian dari HSE, requirement HSE. Apa itu HSE? Nah, itu saya tertarik. Sehingga begitu 2001 itu saya lulus kuliah, kemudian saya langsung bekerja. Saya mengambil masternya itu di HSE di Universitas Indonesia. Jadi ada magister keselamatan kesehatan kerja. Berarti untuk menjadi seorang HSE officer, salah satu yang dibutuhkan mungkin people skill. Ya. Jadi memang kalau di beberapa kampus ya, kayak di UI itu memang ada jurusan khusus. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi banyak teman-teman yang memang masuk ke sana mendapatkan gelar K3 ya. Kemudian dia melamar pekerjaan sebagai orang HSE, HSE officer. Nah, kebetulan kalau saya kan sudah koordinator ya. Jadi mungkin stratanya itu saya udah di magister lah gitu. Ngomong-ngomong, kalau mau nanya nih, silakan Mas. Bidang HSE ini sendiri sebenarnya lingkupnya seperti apa sih, Mas? Oke, jadi HSE ini kan Health Safety Environment. Jadi memang dia satu divisi yang mengurusi mengenai terutamanya keselamatan, kesehatan kerja para pekerjanya, dan juga tidak lupa adalah lingkungan. Ya, bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Karena kalau misalnya suatu perusahaan walaupun dia tidak memiliki catatan kecelakaan kerja misalnya, tapi ternyata di belakang melakukan pencemaran, ya tentu itu juga pastinya akan berdampak buruk ya, baik bagi citra perusahaan ya, dan juga terutama bagi lingkungan itu sendiri tentunya. Dan itu nanti bisa diprotes oleh masyarakat atau bahkan mungkin sampai ke ranah hukum. Ada tanggung jawab sosial. Betul sekali. Dan sektor migas sendiri sebenarnya sangat menunjang perekonomian nasional dan juga ketersediaan energi. Betul. Nah, tapi di satu sisi lain juga ada potensi bahaya yang terkandung ya, Mas? Pasti, ya pasti. Nah, bisa ceritakan contohnya misalnya? Oke, jadi di oil and gas ya,
itu sebetulnya memang orang awam banyak dia mengkonotasikan, wah nih kalau migas ini berarti bahayanya tuh kebakaran ya, ledakan dan lain. Padahal sih sebetulnya itu hanya efek dari hasil dari potensi bahaya yang sebetulnya tidak hanya itu gitu ya. Jadi ada di industri migas itu ada 10 potensi bahaya. Jadi satu itu ada gravitasi, gerakan, ya bahaya gerakan, bahaya mekanikal, bahaya listrik, kemudian bahaya tekanan karena berhubungan dengan tekanan tinggi ya, kemudian bahaya temperatur atau suhu, bahaya zat kimia, bahaya biologi, bahaya radiasi, dan bahaya suara bahkan. Bahaya Suara, iya. Jadi makanya kalau mungkin Mas Frans pernah lihat kru atau personel orang migas itu dia sampai pakai penutup telinga itu. Ya, karena memang di beberapa lokasi areanya sangat bising. Ya, jadi kayak misalnya di ruang genset, ruang generator, kemudian juga di fasilitas gas itu biasanya tekanan yang timbul menimbulkan bising yang cukup tinggi. Nah, dari 10 potensi bahaya ini, ya itulah nanti efeknya itu bisa timbul kebakaran misalnya, timbul ledakan dari tekanan yang tidak bisa di-contain, kemudian dia burst, pecah, bahan bakarnya atau gasnya itu ketemu dengan sumber panas, jadilah ledakan. Contoh kecil lah, saya kan di daerah darat ya, bukan di laut, di darat, di hutan nih. Itu bisa jadi kita ketemu dengan ular, kita ketemu dengan lebah, tawon, itu udah masuk yang bahaya biologi yang tadi saya bilang, bahaya biologi. Sampai segitunya iya. Kemudian kita ingin agar minyak yang kita dapatkan itu lebih banyak itu ya, kadang kita menggunakan chemical ya, yang namanya surfaktan, kemudian juga lain-lainnya itu. Nah itu kan ada zat kimia tuh, tapi kan zat kimia ini kadang beberapa bisa kalau kena kulit, kalau kena mata itu kan berbahaya. Nah itu jadi hampir yang 10 potensi bahaya itu memang sangat-sangat beresiko. Gitu. Dari pembicaraan kita ini terlihat sekali Mas Fahri ini sangat menguasai bidangnya ya. Nah, ada yang menarik juga kalau misalnya kita berbicara soal HSE officer nih ya. Katanya ada ini satu posisi yang ada yang dibencinya juga gitu. Nah, ini kenapa ini? Ya, tentu. Jadi kan sangat mempedulikan keselamatan. Betul, ya. Jadi mungkin buat banyak nih yang teman-teman nggak tahu ya, HS itu mungkin salah satu orang yang nggak disukai atau ya dalam tanda kutip disebelin lah. Disebelin. Nah, di tempat kerja. Kenapa ya? Karena dianggap mungkin mengganggu atau ya mengurangi ritme bekerja mereka. Karena kan saat mereka lagi bekerja tiba-tiba kita melihat ada hal yang nggak aman, ya kita akan stop. Nggak Dan sesuai itu dengan mungkin SOP gitu ya. buat mereka menjadi suatu gangguan ya. Ah, ngapain sih ini gitu. Padahal ya kita kan berusaha untuk menjalankan prosedural dan juga aturan agar teman-teman kita yang lagi bekerja itu juga dia tidak mendapatkan celaka. Nah, tujuan kita baik. Cuman ya terkadang kita dinilai tuh dianggap sebagai ya suka ya mengganggu lah gitu. Lebay gitu. Betul lah ya, lebay itu kata-kata yang lebih ini ya. Nah, Mas Fahri, kalau misalnya kan tadi kita sudah bahas HSE ini banyak berhubungan dengan orang nih. Iya, betul. Dan selain soft skills, mungkin perlu yang lebih besar adalah kepedulian empati mungkin ya. Karena seringkali jadi musuh, karena dianggap lebay gitu. Nah, apa yang membuat Mas Fahri ingin terus bergelut dalam bidang HSE meskipun mungkin dimusuhi atau misalnya gimana? Ya menarik ya, karena HSE ini boleh dibilang kan dia banyak sekali cakupan areanya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari. Karena kebetulan saya orang yang suka tantangan dan suka belajar. Jadi tidak hanya walaupun saya bukan teknik lingkungan, tapi di sini saya juga jadi tahu nih tentang bagaimana mengurusi lingkungan ya dengan baik. Pernah kalau dulu itu ya, kan kebetulan tempat saya bekerja itu di daerah ya, jangankan di daerah, di Jakarta pun masih banyak orang naik motor tuh nggak pakai helm. Betul. Nah, apalagi di daerah yang mungkin pengawasannya mohon maaf dari sisi aparat juga
tidak terlalu ketat ya. Ya. Nah, jadi itu masih dulu itu suka datang ke tempat kerja nggak pakai helm. Nggak pakai. Nah, kemudian saya lihat wah ini nggak benar nih. Ya. Nah, kita buatlah aturan siapa yang naik motor nggak pakai helm nggak boleh masuk ke lokasi kerja. Akhirnya mereka setelah itu memakai helm dan mengikuti aturan. Jadi memang ada hal-hal yang kita harus encourage, kita harus tegakkan aturan demi agar teman-teman kita sendiri itu tidak mengalami cedera atau insiden. Menjembatani pemahaman untuk orang-orang mengerti kenapa harus menggunakan helm atau mungkin alat-alat keselamatan kerja lainnya. Itu kesulitannya mungkin ya. Jadi memang bagi beberapa orang yang berpikiran negatif, wah ini Pak Fahri bikin susah kita aja nih sih, yang udah biasa datang naik motor gitu karena rumahnya dekat gitu kan. Wah ini gara-gara. Jadi memang itulah pro kontra gitu ya. Kalau mereka positive thinking pasti akan wah ini demi kita. Tapi kalau negative thinking ya pasti kan udah menjebel. Dan itu memang banyak terjadi. Ya, mindsetnya mungkin kita semua harus berpikir kita tuh satu tim mungkin nih. Betul. Nah, berbicara soal kesehatan dan keselamatan kerja nih. Topik kita hari ini adalah bahaya spesifik di tambang minyak, mengambil resiko lebih atau bekerja dengan aman. Nah, Mas Fahri, ada perbedaankah antara kilang minyak dengan tambang minyak? Soalnya sebagai orang awam saya nggak tahu. Yes, baik ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau di migas itu kan ada dua, jadi ada hulu dan hilir ya Mas. Jadi kalau hulu itu adalah dia, yaitu tadi yang Mas sebutkan tambang ya, dia itu mengambil, mengekstraksi atau mengeksploitasi minyak dari perut bumi, lalu memproduksi. Memproduksi itu dia memisahkan antara minyak, gas dan air. Nah kemudian minyak mentah yang sudah diproduksi tadi disetor atau dialirkan ke kilang minyak. Nah, kilang minyak itu udah kita sebut di industri hilir. Jadi hulunya mencari, hilir yang mengolah, memproses menjadi bahan bakar. Menjadi bahan bakar yang kemudian dipakai oleh kita semua. Berarti di hulu dulu baru ke hilir ya? Betul. Nah, minyak dulu baru ke kilang minyak. Baik, nah kalau misalnya soal kesehatan dan keselamatan kerja, berarti kan ada alat-alat atau seragam atau maksudnya APD ya, APD yang harus wajib dikenakan untuk memastikan keselamatan kerja itu. Betul sekali. Terdiri dari apa aja nih? Oke, jadi kita punya APD ya atau alat pelindung diri, bahasa Jawanya personal protective equipment. Waduh, keren banget bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya. Jadi kalau di migas itu dia umumnya kita memakai seragam coverall. Coverall itu dia menyatu ya dari atas sampai bawah, dan itu juga bahannya anti flame, anti api ya. Mungkin itu yang membedakan dengan industri lain. Kalau industri lain mungkin ya bahannya tidak perlu anti api, tapi karena kami ini kan berhubungan dengan minyak dan gas ya, otomatis resiko kebakaran, resiko ledakan itu kan pasti ada. Nah, jadi memang bahannya itu harus yang anti flame. Kemudian memakai safety helmet ya, lalu safety shoes, kemudian ada juga earplug untuk di lokasi-lokasi yang bising, safety glass, kacamata safety, dan juga sarung tangan. Nah, sarung tangannya ada beberapa jenis. Yang biasanya kita pakai di industri migas itu yang high impact. High impact itu dia ada kayak semacam tulang untuk melindungi apabila misalnya ada benda yang terjatuh menimpa, mengurangi efek dari benturan atau jepitan itu. Jadi yang kalau misalnya kita hanya memakai sarung tangan bahan katun biasa mungkin bisa luka, tapi dengan high impact itu ya dia cuma mungkin sekedar sakit gitu, tapi tidak sampai mencederai seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa APD lain yang spesifik, misalnya kalau kita bekerja di area yang mengandung uap hidrokarbon, Mas, itu kan juga cukup mengganggu dan berbahaya pastinya buat kesehatan. Nah, itu kita bekali dengan respirator. Respirator itu seperti masker yang punya cartridge itu loh. Ya. Kemudian kalau dia ada di suatu ruangan yang mungkin berdebu atau ya ruangan lab lah misalnya, itu kadang nggak cukup safety glass tapi pakai Google ya seperti orang lab gitu. Kalau dia ngelas dia harus pakai sarung tangan khusus ya, sarung tangan kulit,
Kalau dia electrician, orang elektrik dia pakai sarung tangan karet. Jadi memang ada spesifik APD for specific job. Wow, jadi kesehatan dan keselamatan kerjanya sangat diperhatikan ya. Betul. Tadi kita sudah berbicara mengenai HSE, Health Safety Environment. Nah, di environment sendiri, kalau misalnya di oil and gas, dalam eksplorasi sumber daya alam ini ada potensi untuk merusak lingkungan juga nih. Kalau Mas Fari sendiri untuk meminimalisir efek lingkungan yang terjadi biasanya seperti apa? Nah, jadi gini Mas Frans ya. Jadi kalau katakanlah kita mau ngebor ya, untuk mencari minyak itu kita butuh mengebor. Nah, ini ngebor bukan goyang ya. Beda loh. Iya. Jadi untuk mengambil minyak dari dalam bumi, itu tuh kita harus punya dokumen lingkungan dulu, Mas. Oh, harus ada riset sebelum. Iya, jadi memang perencanaan lapangan migas itu memang sudah kita ajukan jauh-jauh hari. Jadi di mana jadi nggak bisa nih misalnya Mas Frans sebagai direktur salah satu perusahaan migas tiba-tiba ngebor sini langsung. Misalnya mimpi, wah di situ ada minyak. Bulan depan kita ngebor situ ya, nggak bisa. Jadi kita sudah punya acuannya dan itu sudah tertera dalam dokumen lingkungan kita, yaitu misalnya AMDAL atau UKL-UPL lah gitu, pokoknya dokumen lingkungan. Nah, setelah itu kita punya, barulah kemudian ya kita bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Seperti mungkin persiapan lokasi, ini kita bicara lingkungan ya. Untuk mengebor itu kita biasanya menyiapkan suatu kolam yang cukup besar, itu untuk menampung limbah dari lumpur pengeboran. Hasil pengeboran. Yang mana itu akan disirkulasi. Nah, lumpur pengeboran itu kalau yang di kami itu kita water base. Water base itu sifatnya tuh air ya, campurannya dengan air, bukan dengan minyak. Di mana itu bukanlah limbah. Nah, tapi tetap kami punya komitmen bahwa ini tidak akan merusak lingkungan, jadi kita tidak boleh membuang itu ke lingkungan. Makanya kita siapkan kolam yang besar 3. Nah, selesai pengeboran itu semua nanti akan kita tutup. Jadi nggak ada yang kita buang ke luar. Nah, itu salah satu upayanya. Nah, kemudian upaya yang lain adalah misalnya kalau dari maintenance nih kita pergantian oli. Nah, oli bekas itu nggak boleh kita buang ke selokan atau ke parit, itu kita tampung di satu wadah, bisa aja drum ya. Kemudian kita masukkan ke gudang 5B3. Kemudian di satu masa ketika ada masa penyimpanan ya, di satu masa itu kita panggil pihak ketiga untuk mengambil. Gitu. Jadi memang ada pihak ketiga pengelola limbah B3 ya, limbah bahan berbahaya beracun, itu yang berizin, yang hanya dia yang bisa mengelola dan mengambil itu. Jadi nggak bisa nih misalnya Mas Frans punya satu wilayah konsesi migas, saya punya truk nih, ada 3 nih, udah deh pakai truk saya, nggak boleh. Karena truk itu harus terdaftar, baik di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga punya izin dari Dishub untuk mengangkut limbah B3. Jadi banyak sekali barrier itu demi untuk membuat kita itu ikut aturan dan demi untuk membuat lingkungan kita tuh lebih baik. Karena kalau enggak ya mungkin bisa aja Mas. Ya? Iya, bisa aja habis ganti oli buang gitu kan, seperti itu. Betul. Termasuk juga sampah-sampah yang mungkin Mas Frans kalau ngeliat orang pekerja tuh pakai sarung tangan gitu ya. Betul. Wah, nih udah kotor kena minyak, main buang, itu nggak boleh Mas. Itu kita tampung, masukin ke gudang 5B3, nah nanti diangkut sama yang tadi saya ceritakan itu. Wah, menarik. Ya. Nah, kalau data statistik di industri migas, ini kebetulan memang kita sudah mengkelompokkan Mas. Jadi ada 15 lingkup area yang biasanya terjadi kecelakaan ya. Itu yang kemudian kita kompil dalam suatu statistik. Jadi yang pertama itu adalah mengenai tools and equipment. Jadi penggunaan peralatan. Nah, itu nomor 1 orang cedera di situ. Ya, nomor satu itu karena penggunaan tools and equipment. Nomor 2 itu safe zone atau zona aman, posisi aman. Ketiga itu adalah permit work, mengenai izin kerja. Keempat itu adalah isolation. Isolation itu mengisolasi energi. Ya, jadi agar misalnya kita mau
ganti bolam, matiin dulu listrik lah. Nah itu isolasi kan. Kelima itu confined space atau ruang terbatas. Keenam itu menyangkut lifting operation, pekerjaan pengangkatan. Ketujuh tentang fit to work. Jadi beberapa kasus itu orang meninggal di tempat kerja itu bukan karena ketiban atau bukan karena kejepit, tapi karena tiba-tiba mendadak meninggal. Nah itu secara statistik tuh nomor 7 tuh. Nah kemudian yang ke-8 bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian. Ini baru akhir bulan lalu Juli di Balikpapan ada yang jatuh 10 meter meninggal dalam proyek konstruksi. Gitu. Saya nggak perlu sebutin ya nama perusahaannya. Itu jatuh. Kemudian itu yang 8 ya, 9 itu mengenai pelampung. Jadi mungkin bagi lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan perairan. Nah itu nomor 9 itu dia mengenai alat bantu apung. Nomor 10 itu sistem override. Nomor 11 itu menyangkut integritas aset. Aset integrity. Jadi misalnya kalau di tempat kami itu ada suka lihat tangki minyak ya, tangki penimbun minyak. Ya, kemudian ada separator yang bentuknya tuh kayak silinder bulat. Nah, itu harus dicek Mas, harus diinspeksi secara berkala sesuai dengan aturan. Itu sekitar 4 tahun sekali. Itu nanti akan mendapatkan sertifikasi dari pihak ketiga. Nah, itu untuk menjamin bahwa aset ini layak digunakan selama periode 4 tahun berikutnya. Nah, kemudian aset integritas nomor 12 ya. Driving. Nah, yang ke-12 ini driving. Jadi tentang menyetir, berkendara. Nah, itu nomor 12 dari accident statistik yang dikumpulkan. Nomor 13-nya itu tentang penggalian. Karena ada beberapa juga orang lagi penggalian itu ketiban sama pipanya masuk ke dalam, ketiban dia meninggal. Ada. Nah, nomor 14 itu tentang pekerjaan panas, hot work. Dan terakhir, nomor 15 itu management of change atau manajemen perubahan. Karena kadang tuh kita bekerja, tiba-tiba kondisinya nggak memungkinkan, dia memodifikasi. Tapi tidak mengikuti suatu prosedur tertentu, sehingga orang-orang itu tidak aware akan bahaya baru. Nah, itu. Tapi yang paling besar itu adalah tentang tools and equipment. Itu sangat banyak terjadi. Jadi kejepit lah, misalnya jari kejepit karena menggunakan peralatan yang tidak benar. Kemudian contohnya ya baru sekitar berapa bulan lalu ya, Mas tahu mesin bubut ya? Pernah dengar lah ya, mesin bubut gitu ya. Jadi si operatornya ini dia mau menetralkan ada trouble. Nah, dia sudah netralkan putaran mesin bubutnya, udah dinetralin. Tapi mesin nggak dimatiin nih, power nggak dimatiin. Nah, kemudian yang kedua dia mau menetralkan tuas RPM. Tuas RPM mau dinetralin, tapi nggak mau, macet gitu kan. Akhirnya apa yang dia lakukan, dia ambil kunci cuk gitu ya, dia masukin ke mana, ke salah satu baut, rencana mau diangkat gitu, mau diungkit, tapi entah kenapa, yaitu karena mesinnya nggak dimatiin, ini balik muter sehingga, jadi dia kan megang ini nih, megang si besi ke bawah, ke bawah, kejepit sama si alas mejanya. Gitu. Agak ngilu ya. Iya, itu kan hal-hal yang sebetulnya mungkin buat si operator, kan sudah netral. Iya. Ya kan? Tapi dia lupa bahwa harusnya dimatiin. Ya contohnya kalau di rumah ya, ini kita sambil ini aja ya. Beberapa contoh yang dasar lah. Di rumah kadang orang ganti lampu, itu kan nggak matiin. Benar, itu sering saya lakukan juga di Sobat Citok. Ya kan, padahal kan mesti harus dimatiin dulu, ya kan, untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan lah. Kami kalau di Migas ini juga mungkin beberapa perusahaan lain ya di bidang lain itu ada penilaian dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu namanya program PROPER. PROPER itu adalah program penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan. Nah, itu kalau misalnya si perusahaan ini tidak komit dan tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di dokumen lingkungannya, ya dia akan mendapatkan predikat merah. Nah, merah itu jelek. Dan itu dipublish. Nah, itu yang bikin malu kan. Nah,
kita ya nggak boleh gitu. Kita minimal tuh harus biru. Bahkan kalau tempat saya bekerja ini udah alhamdulillah udah 4 kali hijau. Wow. Gitu, udah sempat hijau itu udah di atasnya taat. Seperti itu. Ya, jadi banyak sekali hal yang saya bisa pelajari di sini yang mungkin ya jauh lah lebih luas ya daripada tempat saya sebelumnya tentunya ya. Gitu. Jadi passion saya memang di HSE sih. Di HSE. Akhirnya menemukan itu. Betul. Nah, kalau saya dengar pembicaraan kita, mungkin saya salah nih, kok please tolong dikoreksi kalau saya salah. HSE itu kalau misalnya terjadi kecelakaan disalahin. Bener nggak? Ya. Tapi kalau misalnya ada yang terjadi mungkin kurang mendapat kredit atau apresiasi. Nah, saya semoga saya salah nih. Mungkin Mas Warib ada cerita yang menarik, pengalaman paling berkesan gitu soal HSE yang mendapatkan apresiasi dalam bidang pekerjaan yang cukup berbahaya. Jadi gini Mas, untuk merubah behavior orang ya di bidang safety culture gitu, di bidang karena HSE ini kan memang walaupun saya yang sebagai ibaratnya yang mengurus lah ya, tapi sebetulnya tanggung jawab HSE itu kan adalah tanggung jawab kita semua. Karena kan saya tidak mungkin mengawasi setiap rekan saya 24 jam kan, itu kan pasti kan apa yang mereka lakukan saat di luar jam kerja kita nggak tahu walaupun masih dalam lingkungan kita. Nah jadi 3 hal yang bisa merubah budaya itu adalah satu working environment Mas, kondisi kerja. Beda misalnya Mas Frans bekerja di satu perusahaan yang nggak peduli HSE, yang mungkin WC-nya kotor, ya kan? Ya nggak, ya pokoknya sampah berserakan di mana-mana. Dengan Mas tiba-tiba pindah yang untuk jalan aja itu ada jalurnya, dicat. Bolehnya di sini kamu kena marah nih. Nah, seperti itu. Kan itu sudah suatu working environment ya yang ini. Jadi orang akan oke, ya sama kayak misalnya kita ke Singapura lah Mas. Di sini semena-mena di Singapura mau buang permen karet aja mikir-mikir ya kan, seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi working environment itu satu. Kedua, itu adalah observasi dari rekan kerja dan feedback. Nah, jadi kalau misalnya saya ngelihat Mas Frans nih mau masuk lokasi nggak pakai helm, mungkin kalau orang yang tidak peduli dia udahlah biarin aja lah, paling ntar dia dimarahin sama itu. Tapi kalau karena kita peduli ya kita harus Mas maaf helmnya lupa ya, tidak dengan cara memarahi atau membuat dia malu depan orang. Kadang ada orang kasar kan, kenapa itu dengan nada yang tinggi gitu ya, seolah dia otoriter gitu kan, punya kuasa ya, kita nggak kayak gitu. Iya. Jadi kita bisa menegur halus gitu kan. Jadi dengan observasi dari rekan kerja. Nah, ketiga, nah ini reward and punishment Mas. Jadi kalau di kami dan juga tentunya di industri migas lain itu ada selalu yang namanya HSE reward. Biasanya tuh kalau misalnya pencapaian kita dapat Zero Accident Award nih dari Depnaker. Nah, itu kita juga saling berbagi dengan rekan-rekan lain. Kita biasanya kasih reward, entah itu mungkin ya hal-hal yang simpel, misalnya kaos dengan zero accident gitu ya. Tapi itu adalah bentuk bahwa oh nih loh kita dengan prestasi ini kita mendapatkan reward ini. Atau juga mungkin ada beberapa reward yang sifatnya personal Mas. Kalau di tempat kami itu untuk mengamati rekan kerja itu kan ada satu tool ya, satu alat tuh namanya UCUX card. Kartu Mas. Jadi siapa orang yang berkontribusi mengisi kartu ini, kartu pengamatan ini yang paling banyak misalnya ya, atau yang paling baik itu dia dapat hadiah Mas. Dan itu tiap bulan ada, bergantian tuh biasanya tuh nanti bulan ini yang si A yang menang, bulan B dia ngeliat temennya wah nggak mau kalah gitu ya. Nah dengan dia mengamati rekan kerja, kemudian dia melaporkan dalam bentuk UCUX card itu udah membantu menghilangkan potensi bahaya yang ada. Nah, sehingga orang yang dinilai, dilihat ya, Mas Frans, tadi Mas Frans nggak pakai helm ya, nanti lain kali kalau ini dengan cara yang baik gitu ya, Mas Frans juga belajar tentang, oh iya saya salah gitu, dan saya juga sudah memberitahu. Nah, itu kan menjadi satu pembelajaran tuh. Nah, hal-hal ini tuh yang jadinya nanti membuat budaya
safety itu akan naik gitu. Wah, luar biasa. Berarti kalau misalnya saya simpulkan dari apa yang Mas Fahri ceritakan tadi, berarti reward terbesar justru kalau misalnya terjadi zero accident. Betul, ya. Dan terciptanya budaya yang benar-benar sehat gitu, yang sangat mendukung supaya dunia kerjanya menjadi nyaman dan juga aman. Betul, karena nihil celaka atau zero accident itu sebetulnya nggak tepat kalau kita bilang target, Mas. Itu adalah journey, Mas, perjalanan. Karena nggak akan ada putusnya. Ya kami kemarin baru dapat Zero Accident Award dari Depnaker ya bulan lalu. Cuman kan ya kita nggak tahu nih bisa nggak kita pertahanin, ya kan? Ya dengan upaya, ya dengan usaha dan juga mungkin izin yang maha kuasa, ya insya Allah ya kita akan dan mau untuk mempertahankan itu seperti itu. Sama juga dengan penghargaan di bidang lingkungan tadi, proper. Wah, kalau sampai proper merah kan kita malu, Mas. Ya kan? Jadi secara reputasi, citra itu juga pasti jelek. Oh ya, Mas Frans, ini saya mau nambahin sedikit ya sebelum kita closing. Jadi sebetulnya memang kalau orang-orang awam itu terkadang juga bertanya-tanya ya, kenapa sih dengan perusahaan migas yang katanya itu sudah standarnya tinggi, orang-orangnya terlatih kompeten, kemudian APD-nya lengkap, tapi kok masih ada insiden? Nah ini kan kembali lagi kan memang ada faktor ya human ya. Nah tadi kan saya sudah dijelaskan tentang bagaimana merubah perilaku safety, tapi kalau dari saya sendiri, saya selalu mengingatkan ke teman-teman di saat kita melakukan briefing atau safety training segala macam, ini adalah pesan yang selalu saya ingatkan. Jadi ingat selalu 3T, Mas Frans ya. Jadi apapun yang mau kita lakukan, ingat 3T. 1, T, tahu apa yang mau dilakukan. Karena kadang ada orang yang dia bekerja dia nggak tahu, tapi karena bosnya nyuruh, dia seperti seolah-olah oke. Tapi dia dalam arti dia, ini apa sih gitu loh. Ya. Nanya malu. Iya, mau nanya malu gitu ya. 2, tahu apa bahayanya. Nah, 3, tahu cara mengatasi bahaya. Kalau kita mengamalkan 3T ini, insya Allah nggak akan ada insiden, Mas. Nah itu, jadi beberapa insiden itu terjadi mungkin karena faktor personal, dia terburu-buru bekerja, tidak melakukan analisa secara safety, apakah ini berbahaya untuk saya lakukan, atau apakah saya harus melakukannya dengan cara lain. Nah, jadi faktor-faktor itu yang kadang orang luput gitu. Tapi kalau dia mengamalkan 3T ini, insya Allah sih nggak akan ada insiden lah. Ya, dan kayaknya bukan cuma di Palen Gas aja. Betul. Setiap hal yang kita lakukan, 3T ini penting ya. Iya, kayak kita di rumah lah, mau ganti bohlam, kadang kita nggak matiin listrik, ya nggak matiin saklarnya, main-main ganti, ya, pengen cepet gitu. Atau main tarik kursi, kita naik, tiba-tiba kita jatuh. Nah, tapi kan kalau misalnya kita tahu nih, oh kalau saya mau ganti bohlam lampu, berarti bahayanya adalah 1, listrik. 2, tinggi nih. Kalau tinggi saya harus pakai apa nih gitu. Nah, bagaimana saya mencegah saya untuk tidak kalau naik tangga jatuh? Berarti mungkin ada yang memegangi, atau mungkin ya kalau di industri ya kita biasanya pakai body harness ya kan, safety body harness kalau untuk bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian itu ingat 1,8 meter, Mas. Jadi 1,8 meter kita bekerja dari tanah itu udah masuk kategori bekerja di ketinggian. Harus memakai APD khusus, yaitu safety body harness. Wow, itu saya nggak tahu dan sangat masuk akal ya. Juga kalau misalnya 1,8 meter aja jatuh sebenarnya udah potensi cederanya sudah sangat tinggi. Bisa meninggal, bisa fatal. Karena 1,8 itu kita jatuh head first itu udah berantakan udah. Dan mungkin yang harus digarisbawahi adalah resiko yang kita ambil tidak pernah sepadan dengan kemudahan atau jalan pintas yang kita ambil. Betul, ya. Baik. Mungkin seperti itu ya Mas Fahri ya? Yes, ya. Baik, Mas Fahri terima kasih sudah berbagi knowledge dan juga waktu. Jangan lupa untuk bergabung dalam Citok episode berikutnya di mana kita akan berbicara mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Akhirnya saya Frans Nikolas undur diri dan juga terima kasih sekali lagi Mas Fahri. Terima kasih Mas Frans. Terima kasih, sehat-sehat, sukses. Mantap. Sampai jumpa.